Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa itu namanya panjang kurva. Yang akan kita bahas adalah panjang kurva. Untuk panjang kurva ini, begini, uh, perlu diketahui panjang kurva itu jika di situ ada jika f aksen atau turunan pertama dari sebuah fungsi merupakan adalah continue pada apa namanya A sampai B, ya. Jadi mulai dari A sampai B ya benar ada jika diketahui. Ingat, jika turunan pertama adalah continue, kemudian maka panjang kurva atau bisa dikatakan panjang busur, panjang kurva Y sama dengan fx tersebut ini, di mana dia continue di A, dari A sampai B. Maka panjang kurvanya adalah integral dari A sampai dengan B dengan catatan adalah akar 1 plus. Dari siapa? Dari fx, f aksen x dikuadratkan. Kemudian ini dx. Ingat, f aksen x dikuadratkan. Itu. Oke, itu maka dia panjang kurvanya itu tinggal kita kuadratkan. Terus bagaimana selanjutnya? Begini, misalkan ini ada sebuah kurva, misalkan contohnya begini. Saya ambilkan contoh, ketika saya punya di sini, kalau contohnya itu tentukan panjang area dari parabola ketika saya punya y sama dengan y kuadrat sama dengan x pangkat 3. Nah, tentukan panjang lintasan ketika titik dari titik apa? Dari titik 1,1 sampai dengan titik 4,8. Nah, berapa panjang lintasannya ini? Maka ketika kita menentukan panjang lintasan ini, langkah pertama kita tentukan titik tentukan kurva yang akan kita cari. Dari y kuadrat sama dengan x pangkat 3, itu kan bisa saya tulis menjadi x pangkat 3/2 dari sini. Nah, dari ini nanti maka kita dapatkan bahwa dy per dx atau istilahnya y aksen itu sama dengan berapa? 3/2x. 3/2 dikurangi 1 tinggal 1/2. Ini simpan. Ini diturunkan. Setelah itu kalau kita gambar ini y kuadrat, ya kan? Y kuadrat sama dengan apa namanya? Kalau digambar nanti kan logikanya seperti ini gambarnya, anggap aja gini, seret. Nah, kita diminta untuk 1.1 di sini, kemudian satunya 4.8, anggap aja di sini lah. Yang diminta adalah panjangnya ini ke sini. Nah, ini sampai sini, ini merupakan panjang yang kita cari. Bisa dipahami ya, ini. Oke. Atau misalkan ini sampai sini, set. Nah, ada
apa lintasannya ini, ada lintasan ini, kemudian kita yang akan dicari hanyalah titik ini sampai sini saja. Nah, bagaimana mencarinya? Di sini ada titik 1, 1, di sini 4,8. Cara mencarinya pakai rumus ini tadi. Rumusnya adalah panjang lintasan adalah batas bawah AB, oke? Karena di sini kita fokus sama X-nya. X-nya diri 1, 1, 1, dan berapa ini? 4. Oke. Maka kita langsung saja ini, maka ini nanti bagaimana? Jadinya adalah panjang lintasannya atau L-nya dari masalah ini integral batas bawahnya. Nah, batas bawahnya adalah 1, batas atasnya 4. Nah, ini dari 1, 4 karena dalam Y. Y sama dengan X kan seperti itu. Maka di sini akar 1 plus lah hasil turunannya ini tadi, ini kita kuadratkan. Berarti 3/2 X pangkat setengah kita kuadratkan dx. Sehingga ini nanti jadi integral 1 sampai dengan 4 akar 1 plus 3 kuadrat 9. 9 berarti 9 per 4. 9 per 4. X pangkat setengah pangkat 2 berarti tinggal X dx. Oke. Setelah bentuknya seperti ini, perhatikan semuanya, tinggal kita hitung. Kita pakai integral substitusi. Kita gunakan yang namanya integral substitusi. Di mana yang kita misalkan adalah misal U sama dengan 1 plus 9 per 4X. Maka ini nanti du per dx, maka jadinya adalah 9 per 4. Atau bisa kita simpulkan dx sama dengan 4 per 9 du. Sehingga ini nanti L sama dengan integral 1 sampai 4 akar U dx-nya diganti berapa? 4 per 9 du. Ini jadi 4 per 9 integral U pangkat setengah ini batas 1 sampai 4 itu du. Langsung kita integralkan. Jadinya bagaimana? Nah, oke, sehingga ini menjadi 4 per 9 U pangkat setengah. Maka dia jadinya apa? 1 per setengah ditambah 1 U setengah tambah 1 batas atasnya 4. Oke, kemudian ini kita lanjut lagi di sini. Kalau sudah kita dapat ini, jadinya gini. L sama dengan, di situ berarti 4 per 9, 1 per 3 per 2. U pangkat 3 per 2 batas atas 4. Oke. Berarti ini kan sama dengan, bisa saya tulis, dibalik jadi berapa? 8 per 27. U tadi adalah 1 plus 9 per 4 X. Pangkat 3 per 2. Batas atas 4, batas bawah 1. Sehingga ini kita tinggal masukkan X-nya, kita substitusikan. Jadi jadinya adalah yang pertama kita substitusikan siapa? 4 berarti 8 per 27. 1 plus 9 per 4 kali 4 pangkat
3/2 min 8/271 plus 9/4 kali 1 pangkat 3/2. Sehingga teman-teman semuanya, maka bisa kita simpulkan di sini nanti ini jadinya adalah 8, ini 8/7, 8/27 ini kan sama. Kita taruh di depan 8/27. Ini saya kalikan dengan ini aja. 4 kali bagi 4 kan 1. 9 tambah 1 berarti 10. 10 pangkat 3/2. Nah, seperti itu. Kemudian dikurangi dengan 9 bagi 4 tepat 9/4. 9/4 di sini berarti 13/4. Dipangkatkan dengan 3/2. Nah, sampai sini sudah cukup. Kalau mau lebih baik ya silahkan dijadikan bentuk. Nah, ini nanti yang dinamakan apa namanya kurva. Ya, ketika kita ditanya kurva seperti ini. Ya, bisa dipahami ya? Nah, oke. Sekarang untuk latihan tugasnya, memang ini materi terakhir. Sebenarnya kalau ketemu enak ini detail. Sebenarnya ya, untuk tugas yang sampean harus selesaikan adalah begini. Ketika ada sebuah parabola soal, ketika saya punya sebuah parabola Y sama dengan X kuadrat, dia oke, tentukan panjang jika dimulai dari titik 0,0 sampai 1,1. Silahkan dicari ya. Y sama dengan X kuadrat. Silahkan tentukan bagaimana caranya begini ya. Pertama, ini nanti kamu turunkan. Kemudian batasnya siapa? Batasnya pakai yang mana? Pakai yang X. Kemudian batasnya X. Kemudian integralkan, masukkan, selesai, masukkan ke rumus. Ya, itu sudah sangat sederhana. Sangat sederhana. Semoga bermanfaat materi itu karena yang penting kita dasar-dasarnya nanti bisa dikembangkan sendiri untuk menyelesaikannya. Saya kira cukup materi ini tentang panjang kurva. Silakan nanti didiskusikan sama temannya tugasnya ini. Saya yakin sangat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.